Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Akuntansi Manajemen kuliah ke-8 mengenai pengambilan keputusan taktis. Sebelum kita mulai kuliah kita, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making adalah pemilihan dari berbagai alternatif dengan hasil langsung atau terbatas yang dapat terlihat. Tujuannya adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga dapat tercapai tujuan jangka panjang. Merupakan model keputusan yang didasari dari informasi akuntansi diferensial sehingga manajemen memperoleh gambaran terhadap potensi dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh peluang untuk meningkatkan laba perusahaan. Langkah-langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan dan menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, mengidentifikasi biaya dan manfaat mana yang relevan dan tidak relevan, serta menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif. Yang kelima, memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor. Misalnya kualitas bahan baku, keandalan sumber pasokan, dan perkiraan kestabilan harga dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Langkah pertama, mengenali dan mengidentifikasi masalah yang spesifik. Misalnya, semua anggota tim manajemen Tidwell menyadari bahwa kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang, kantor, dan produksi cetakan plastik luas ruangan yang dibutuhkan, serta alasan kebutuhan dan bagaimana tambahan ruangan itu akan dimanfaatkan. Langkah kedua, membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai solusi layak. Contohnya, yang pertama, membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan saat ini. Yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar dan mengalihkan sewa fasilitas saat ini kepada pihak ketiga. Yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada pada saat ini. Yang keempat adalah menyewa gedung tambahan yang akan dimanfaatkan sebagai gudang sehingga ada ruangan untuk memperluas produksi. Yang kelima, membeli barang dan alat mengukur secara eksternal serta memanfaatkan ruang yang tersedia untuk mengatasi masalah ruangan. Langkah ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, yaitu biaya pembuatan batang dan alat ukur sebagai berikut. Yang pertama ada biaya dari bahan baku langsung sebesar 130, tenaga kerja langsung 150, overhead variabel sebanyak 65.000, dan total biaya produksi variabel adalah 345.000. Gudang yang sesuai telah ditemukan dengan biaya sewa sebesar 135.000 per tahun. Alternatif kedua, membeli barang dan alat pengukur secara eksternal serta memanfaatkan ruang produksi yang telah dikosongkan. Selanjutnya, pemasok luar telah menawarkan juga untuk memasok produk dengan jumlah mencukupi sebesar 460.000 per tahun. Langkah keempat yaitu menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Alternatif 4 yaitu memproduksi secara internal dan menyewa ruang tambahan, biayanya sebesar 480.000.
Sedangkan alternatif 5 yaitu membeli dari luar dan memanfaatkan ruang sendiri membutuhkan biaya 460.000. Jika dibandingkan alternatif 4 dan alternatif 5, maka terdapat perbedaan 20.000 untuk keunggulan alternatif 5. Selanjutnya langkah kelima yaitu menilai faktor-faktor yang kualitatif. Yang pertama adalah mutu batang dan alat pengukur yang dibeli secara eksternal harus dilihat dulu apakah bagus mutunya atau tidak, apakah sesuai standar atau tidak. Yang kedua adalah keandalan sumber pasokan. Ini adalah kaitannya dengan reliability atau keunggulan dari pasokan tersebut. Selanjutnya ada perkiraan kestabilan harga selama beberapa tahun berikutnya, hubungan ketenaga kerjaan, citra masyarakat, dan lain sebagainya. Langkah keenam yaitu membuat keputusan. Setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, keputusan dapat dibuat. Dalam contoh perusahaan di atas, selisih dari kedua alternatif yang lebih kecil dan beban dalam menjamin mutu serta pekerjaan secara penuh, maka diputuskan untuk membuat batang dan alat pengukur secara internal serta menyewa gudang. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus berbeda untuk masing-masing alternatif. Jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Biaya semacam ini disebut biaya yang tidak relevan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Namun sayang, sebagian manajer mengabaikan aspek etika dalam pengambilan keputusan taktis dengan alasan adanya tekanan yang berat untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Misalnya, PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Pada dasarnya, dilema etika ini dapat diatasi dengan penggunaan rasio dan tidak memfokuskan semata-mata pada sasaran jangka pendek saja atau jangka panjang. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholder, karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat hendaknya menjadi pertimbangan yang lebih utama. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya. Biasanya, biaya variabel dianggap sebagai biaya yang relevan, sedangkan biaya tetap dianggap tidak relevan. Namun, kunci utama dalam memahami biaya relevan dan tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan.
Yang kedua, sumber daya yang diperoleh di muka atau periode tunggal atau jangka pendek. Dan yang ketiga adalah sumber daya yang diperoleh di muka atau kapasitas pelayanan multi periode. Model penggunaan sumber daya aktivitas dan penilaian relevansinya. Kategori sumber daya diperoleh ketika dibutuhkan. Jadi sama dengan permintaan sama dengan penawaran. Jika permintaan berubah, maka relevansinya relevan. Sedangkan jika permintaan tetap, maka tidak relevan. Yang kedua, diperoleh di muka atau jangka pendek. Penawaran kurang permintaan sama dengan kapasitas yang tidak terpakai. Ada beberapa indikator. Yang indikator pertama, kenaikan permintaan lebih kecil dari kapasitas yang tidak terpakai, maka tidak relevan. Jika kenaikan permintaan lebih besar dari kenaikan kapasitas terpakai, maka itu tergolong relevan. Yang ketiga, ada permintaan permanen atau kenaikan permintaan permanen. Jika kapasitas aktivitas berkurang, maka terbilang relevan. Akan tetapi jika kapasitas aktivitas tidak berubah, maka tidak relevan. Yang ketiga, diperoleh di muka dengan kapasitas atau multi periode atau jangka panjang. Keterkaitannya, penawaran dikurangi permintaan sama dengan kapasitas yang tidak terpakai. Indikatornya adalah sebagai berikut. Pertama, kenaikan permintaan lebih kecil dari kapasitas tidak terpakai, tidak relevan. Penurunan permintaan permanen tidak relevan. Dan kenaikan permintaan atau lebih besar dari kapasitas tidak terpakai adalah keputusan modal. Sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Sumber daya fleksibel atau flexible resources adalah sumber daya yang dapat dengan mudah diperoleh pada saat dan dengan jumlah yang diinginkan. Misalnya listrik. Sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jika permintaan sumber daya berubah untuk setiap alternatif, maka biayanya relevan. Yang kedua, sumber daya terikat atau committed resources adalah sumber daya yang diperoleh sebelum digunakan. Misalnya gaji pegawai. Biaya dari sumber daya terikat ini bisa relevan, bisa juga tidak relevan. Untuk sumber daya terikat jangka pendek, jika terdapat perubahan permintaan di antara aktivitas yang mengakibatkan perubahan penawaran sumber daya dan perubahan biaya aktivitas, maka biaya tersebut menjadi relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Berikut ini adalah model pengambilan keputusan dalam bisnis. Model pengambilan keputusan dalam bisnis ini terdiri dari membeli atau memproduksi sendiri, menghentikan atau melanjutkan, menerima atau menolak pesanan khusus, menjual atau memproses lebih lanjut, dan keputusan bauran produk. Membeli atau memproduksi sendiri. Pertimbangan yang digunakan adalah sebagai berikut. Kapasitas mesin, apakah ada kapasitas yang masih menganggur? Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membuat sendiri. Yang ketiga, terdapat biaya tetap yang belum terserap secara keseluruhan dan ada tawaran produk sejenis di pasar. Contohnya, sesuai dengan kebutuhan, perusahaan akan membuat suku cadang sebanyak 100.000 unit. Harga yang ditawarkan oleh pasar membeli dalam bentuk barang jadi adalah 350 per unit. Biaya yang diperlukan apabila memproduksi sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen, yaitu ada bahan baku dengan tarif 50 dan biaya totalnya 5 juta. Kemudian tenaga kerja
dengan tarif 100 dengan biaya total sebanyak 10 juta. Biaya overhead sebesar 30 dengan total biaya 3 juta dan biaya overhead atau terhindar sama dengan 90 atau sama dengan 9 juta. Maka total biaya produksi adalah per unit 270 dan biaya totalnya adalah 27 juta. Perhitungan manfaat biaya adalah sebagai berikut. Harga beli 350 dikali 100.000 sama dengan 35 juta. Taksiran biaya produksi adalah 27 juta, maka penghematan biaya yang diperoleh sebanyak 12 juta. Keputusannya adalah perusahaan akan memproduksi sendiri karena lebih menguntungkan atau ada penghematan biaya. Menghentikan atau melanjutkan. Memutuskan apakah suatu segmen atau lini produksi harus dipertahankan atau dihentikan adalah sebagai berikut. Contohnya, Norton Materials memproduksi balok, bata, dan genteng. Estimasi laba rugi yang dibuat tiap segmen adalah sebagai berikut. Untuk balok margin per segmennya adalah $150. Untuk bata adalah $230.000. Dan untuk genteng margin per segmennya adalah minus $45. Maka total dari margin per segmen adalah sebagai berikut, $335.000. Jika dikurangi beban tetap umum sebesar 125, maka laba operasinya adalah $210. Analisanya adalah sebagai berikut. Proyeksi kinerja segmen genteng menunjukkan margin yang negatif. Meningkatkan penjualan sudah tidak memungkinkan karena pasar sudah jenuh. Mengurangi biaya sudah tidak memungkinkan karena biaya sudah ditekan sejak 2 tahun yang lalu. Keputusannya adalah perbaikan kinerja sudah tidak bisa dilakukan di segmen lini genteng, sehingga manajemen memutuskan untuk menghentikan segmen genteng. Dengan menghentikan segmen genteng, maka akan ada penghematan dan menaikkan laba sebesar 35.000 atau 45.000 dikurangi dengan 10.000. Menerima atau menolak pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus berfokus untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Contohnya perusahaan es krim yang sedang operasi pada 80% dari kapasitas produktifnya. Perusahaan masih mempunyai kapasitas produktif sebanyak 20% untuk menerima pesanan khusus. Perusahaan hanya memproduksi pada es krim premium jumlah produksi sebanyak 16.000 unit. Distributor lain ingin memesan 2.000 unit es krim dengan harga per unit $1,55 dan setuju untuk membayar biaya transportasinya. Berdasarkan perhitungan biaya, maka pesanan tersebut mempunyai harga di bawah harga jual normal, bahkan di bawah harga produksi. Apakah pesanan tersebut dapat diterima atau tidak? Total biaya produksi normal dengan kuantitas 16.000 adalah sebagai berikut di slide selanjutnya. Jumlah unit adalah 16.000 unit. Total biaya variabel 24.000 atau sebesar 1,50 dolar. Dan biaya tetapnya adalah 155,2 atau 0,10 dolar. Total biaya dari produksi 16.000 adalah 25.552 $25.552.
dengan biaya per unitnya, total biaya per unitnya adalah 1,60 dolar. Harga jual grosil adalah 32.000 dan harga jual grosil per unitnya adalah 2 dolar. Biaya tetap akan terjadi walaupun tidak ada tambahan pesanan, sehingga tidak masuk sebagai biaya relevan dalam biaya pesanan. Tidak ada biaya komisi dan distribusi karena distributor langsung berhubungan dengan perusahaan langsung sebagai produsen es krim. Analisa tersebut untuk menerima atau menolak pesanan khusus tersebut adalah sebagai berikut. Dari analisa biaya tersebut dapat diperoleh kenaikan laba sebanyak 200 dolar. Maka keputusannya pesanan khusus tersebut masih bisa diterima. Jika disederhanakan atau analisa pesanan sesuai tambahan pesanan, yang disederhanakan adalah sebagai berikut. Jika menerima pesanan maka diperoleh laba tambahan sebanyak 200 dolar. Jika menolak tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan perbedaannya adalah 200 dolar antara untuk keunggulan menerima pesanan khusus tersebut. Menjual atau memproses lebih lanjut. Pertimbangan yang digunakan adalah sebagai berikut. Memiliki kemampuan untuk memproses lebih lanjut, ada peluang pasar untuk menjual produk yang sudah diproses lebih lanjut, dan pendapatan dan biaya yang diferensial. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah biaya dari produk A. Ada biaya bahan baku dengan total biaya 20 juta, biaya tenaga kerja variabel 10 juta, biaya overhead pabrik 15 juta, biaya overhead pabrik tetap 13 juta, biaya administrasi dan umum tetap 5 juta, dan biaya pemasaran tetap 7.500.000. Maka total biaya penuh untuk produk A adalah 70.500.000 rupiah, atau biaya total penuh per unit produk A adalah 7.050 rupiah. Selanjutnya ada data tambahan unit yang terjual sebanyak 10.000 dengan harga 10.000 per unit. Total biaya yang diperhitungkan adalah 70.500.000. Laba bersih yang diperhitungkan adalah 29.500.000. Diproses menjadi produk A-1 dan tidak memerlukan investasi mesin baru. Tambahan yang diperlukan untuk memproses lebih lanjut adalah 5.000 per unit, dan harga jual setelah proses lanjut adalah 18.500. Maka pendapatan diferensial sama dengan 10.000 dikali 8.500 sama dengan 85 juta, dan biaya diferensialnya adalah 10 juta dikali 5.000 sama dengan 50 juta. Maka laba diferensialnya adalah 35 juta. Kesimpulan, memproses lebih lanjut karena memberikan tambahan laba sebesar 35 juta. Keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait, dan manajer akan memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba tersebut. Pemilihan bauran produk ini akan menemui kendala sumber daya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dengan solusi perbandingan produk yang dihasilkan untuk menghasilkan total laba maksimal. Contohnya,
perusahaan memproduksi produk X dan Y. Margin kontribusi untuk produk X adalah 25 dan produk Y adalah 10. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk X adalah 2 jam dan Y adalah 5 jam, 0,5 jam. Kapasitas maksimal per tahun adalah 40.000 jam. Maka diperoleh untuk bauran produk X dan produk Y. Alternatif pertama, margin yang didapatkan adalah 500.000 rupiah atau 500.000 dolar. Alternatif kedua, margin yang didapat adalah 800.000 dolar. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Manajer harus memilih alternatif yang dapat memaksimalkan laba. Penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based price pricing. Untuk memperoleh laba, pendapatan perusahaan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan yang akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini disebut straightforward. Biasanya ada sesuatu biaya dasar dan markup. Markup adalah persentase terhadap biaya dasar, meliputi laba yang diinginkan dan biaya-biaya lain yang tidak termasuk ke dalam biaya dasar. Penetapan harga dengan markup ini sering digunakan dalam bisnis eceran atau retail. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan markup standar ini untuk diterapkan. Selanjutnya masih dalam penetapan harga produk, yaitu perhitungan biaya target atau target costing. Merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga target yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Hal ini disebut price driven costing. Berkebalikan dengan cost based pricing, pendekatan ini bersifat backward, yaitu dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dibayar pelanggan. Kemudian menjadi tugas dari lini produksi untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Target costing dapat digunakan secara efektif dan dengan tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Perusahaan Jepang menjadi pelopor dalam penggunaan target costing dan mampu menghasilkan produk dengan harga rendah serta berhasil memenangkan pasar. Aspek hukum dalam penetapan harga. Prinsip dasar peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Penetapan harga predator atau predatory pricing. Praktek ini adalah pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut harga predator. Namun demikian, tidak semua penetapan harga di bawah biaya merupakan biaya predator, karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk suatu barang. Misalnya harga khusus untuk produk laris atau diskon khusus mingguan atau bulanan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping, yaitu ketika suatu perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Diskriminasi harga atau yaitu pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang dasarnya sama. Keadilan dalam penetapan harga.
Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Eksploitasi harga atau price going terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Dalam keadaan ini, biaya menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak akan terjadi. Perusahaan sering mendapat kesulitan untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati munculnya biaya-biaya yang mungkin tidak disadari pelanggan. Perlu diingat bahwa etika dibangun di atas rasa keadilan. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Misal menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan. Quotes for today. Price is what you pay, value is what you get, by Warren Buffett. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.